Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan berdua setelah mungkin 2-3 bulan kemarin Bang Is sendiri. Balik lagi ada Bang Utis. Gimana kabarnya Bang Utis? Alhamdulillah baik. Apa kabar semua teman-teman? Makin slim ya. Oke, hari ini alhamdulillah kita sehat ya, karena nikmat sehat emang luar biasa ya. Kita sakit nggak bisa apa-apa, Bang Utis ya. Oke, kita berdua Pina Workshop selalu akan mengedukasi. Jadi tidak hanya sekedar jualan pisau, tapi kita akan belajar bareng. Karena kemarin Bang Is nih dengar-dengar nih ya, banyak sekali berseliweran bahwa material yang apa ya, yang dianggap palsu ya. Misalkan Elmax ternyata performanya nggak seperti Elmax. K110 ternyata juga bukan gitu. Kita akan membahas seputar itu Bang Utis. Jadi kita sebagai pembeli harus cerdas dong ya, karena sia-sia beli bajanya barangnya mahal tapi yang didapat nggak sesuai. Pertama-tama gimana biar kita pembeli harus tidak tertipu lah gitu ya. Ya kan, performa material itu sesuai dengan grade-nya ya. Karena yang bisa ketahuan itu saat proses heat treatment-nya. Dari proses heat treatment, dari hasilnya. Setiap material ada performa masing-masing. Nah, kita harus stretching ke belakang Pak. Misalnya tadi dia ngaku materialnya A. Nah, saat diproses sepuh sesuai dengan grade yang ada ternyata nggak tercapai. Nah tuh bisa terjadi. Misalnya kita contohin aja tadi Elmax misalkan. Misalnya Elmax. Nah, pabrik akan proses temperatur dan segalanya sesuai dengan karakternya Elmax ya. Ternyata kekerasan nggak kecapai. Nah, disitulah baru ketahuan material itu tidak sesuai grade, karena nggak mungkin dia akan proses tidak sesuai dengan grade yang diminta. Pasti akan kita ngaku Elmax ya, akan proses Elmax, Vanak akan sesuai Vanak, kemudian Slipner akan diproses dengan Slipner. Apabila terjadi perbedaan grade atau tertukar, di situ akan ketahuannya Pak. Nah, jadi itu pernah ya, jadi mungkin maker atau yang lain titip. Jadi emang kita Pina Workshop memang menerima jasa untuk titip HT pabrik atau heat treatment vakum. Nah, itu jadi harus pastikan Pak. Ya, cuma kan kita sebagai hanya jasa, kita kan nggak tahu kan. Misalkan tertulis ternyata di 2 ataupun grade yang lain. Tapi setelah diproses sesuai dengan pabriknya, ternyata kekerasan nggak terpenuhi. Dan dari pabrik pasti akan mengeluarkan ini bukan grade-nya gitu kan. Betul. Jadi benar tadi yang dikatakan Bang Utis bahwa setelah kita heat treatment sesuai dengan karakternya, kalau nggak sesuai pasti juga nggak akan sesuai Bang Utis ya. Jadi itu berarti pertama itu untuk mengujinya yaitu saat dimasak. Terus ada lain nggak sepertinya? Ya paling tidak kalau dari Pina kan sudah ketahuan tuh. Kita pembelian itu ada surat jalannya. Nah, itu pasti ada kan. Nah, saat Pina bikin atau proses pasti akan dipisah kan. Pasti. Kalau Elmax akan diproses Elmax sesuai dulu, Elmaxnya Vanak, Slipner. Tujuannya apa teman-teman? Agar tidak tercampur. Karena bisa aja dimensi atau modelnya sama. Nah itu akan kalau udah terpotong, udah terproses ke BG itu nggak akan kelihatan lagi. Nah, ini contohnya seperti ini. Contohnya jadi kayak ini. Kita coba ya katana nih. Kebetulan ada contoh katana nih. Kita ada katana yang ready ada Vanadis 8. Itu pasti kita tertulis ya, ditulis. Kita tulis, maaf. Itu akan ditulis. Jadi pabrik akan mengidentifikasi untuk heat treatment-nya juga sesuai dengan Vanadis 8. Kayak tadi ada satunya lagi. Oh ini Vanadis 4E. Ya, sama juga gitu kan. Nah, kekerasan pun juga beda. Kalau Vanadis 8 di 63 nih 63 HRC, Vanadis 4E bisa 64 HRC. Oke. Nanti juga pabrik biasanya ngasih dataset untuk heat treatment-nya, sertifikat itu ya. Jadi kalau ada customer order dia udah berbentuk bilah seperti ini, paling tidak dia harus nulis sendiri grade-nya. Jadi menghindari alasan tertukar di pinang atau bagaimana. Tapi kalau dengan tulisan sendiri kita foto, nah asli nggak sama dia tulisan dia, insya Allah nggak akan ketukar Pak. Nah kita akan proses sesuai dengan permintaan. Misalkan customer ternyata ditulisnya Vanadis 8
ininya ternyata bukan vanadis 8, misalkan A88, pasti dari pihak pabrik akan mengeluarkan sertifikatnya juga akan nggak tercapai Pak ya. Tercapai sesuai. Oke. Karena Jadi temperatur prosesnya prosesnya berbeda, berbeda. tempernya pun berbeda gitu Pak. Jadi teman-teman Bila Nusantara sia-sia, bukan ya gimana ya, nggak maksimal lah ya, kita nggak bisa karena mungkin keterbatasan teman-teman, toolnya nggak ada. Misalkan beli untuk baja misalkan aja vanadis 8, tapi diolahnya secara tradisional bisa tapi nggak maksimal ya Pak ya. Jadi maksudnya kita maksimalkan performa baja Performa. tadi dengan proses heater tadi, baik itu untuk menambah ketahanan abrasif atau tergeseknya, Iya. atau ketahanan mekanik lainnya seperti tahan chipping, tahan terhadap. Karena ada berpikir teman-teman bilang kalau keras itu bagus Pak. Sebenarnya- Padahal kan kalau keras tapi mudah gumpil atau crack apalagi juga percuma gitu kan ya. Jadi keuntungan materi makin keras ada tahan terhadap gesek. Oke. Tapi performa chippingnya pasti akan menurun. Seperti itu. Iya. Gitu Pak. Oke. Jadi mungkin kalau teman-teman mengolahnya misalkan kan di sepunya ada yang pakai minyak, ada air itu kan. Paling pabrik sudah menciptakan ini sudah disaingi dengan teknologi yang ada. Ada Pak, ya. sebenarnya. Jadi Kita tinggal menggunakan saja. Jadi lebih baik untuk performa yang terbaik serahkan aja untuk Ya, masaknya untuk di pabrik. Karena masak soto, masak bakso beda ya Pak ya. Iya. Baja pun sama. Seperti yang disampaikan dalam sertifikat ini, contohnya tadi kan LMAC ya. Ya. LMAC ada proses pertama, yang pertama ada preheating. Jadi material itu nggak bisa langsung temperatur 1000 Pak. 1000, akan oke. terjadi crack. Makanya dia akan preheating 1 temperatur sekitar 650. Oke. Kemudian ditahan temperatur tersebut selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit tadi, ini seperti ini, baru dinaikkan lagi nih temperatur 850. Saat 850 ditahan lagi selama 30 menit. Ya. Nah, tujuannya apa? Supaya antara panas permukaan sampai di dalam Itu rata ya? itu akan merata. Nah, itu Oke. tujuannya namanya disebutnya holding time. Holding Jadi material itu akan ditahan dulu temperaturnya supaya temperatur panasnya merata. Oke. Kemudian di sinilah yang namanya osinisasinya. Itu temperatur yang dibutuhkan setiap baja yang berbeda-beda adalah di sininya. Oke ya. Baru kemudian ada ke quenching. Kebenaran di sini gunakan quenching dan nitrogen. Nah, di sini ada jedah nih, Pak. Jedah ini. Dia tidak boleh sampai temperatur ruang. Oke. Saat sekitar temperatur sekitar 70 atau sekitar 70 derajat, Kita harus itu temper ya, segera langsung tempering masuk ke ya. temper. Oke. Nah, dari temper 1 ke temper 2 boleh next day-nya. Oke. Tapi yang ini penting, Pak. Ya. Saat quenching itu segera dilakukan temperatur yang seperti ini. Nah, seperti ini kan nyantol di titik garis 0 ya, Pak. Ya. Jadi temperatur ruang boleh. Nah, baru besok harinya seperti ini kita lihat kan 16 baru quenching di ada waktunya ya. Itu langsung langsung proses kan dari quenching langsung temper 1. Nah, temper 2-nya besoknya bisa dilakukan. Jadi saat tempering itu penting juga. Jadi kondisi Bila nggak boleh benar-benar dingin sekali ya atau suhu ruangan. Jadi memang harus ada titik ditahannya sekitar 70 derajat. Jadi memang teman-teman yang nggak punya tool memang sangat tidak maksimal untuk mengolahnya ya. Oke, demikian untuk untuk seputar heat treatment. Kemudian juga ada informasi juga kadang-kadang kan juga ada feedback nih dari customer bahwa untuk baja-baja kadang-kala grade-nya gitu, misalkan kok LMAC berkarat itu, terus N695 juga berkarat itu kan, itu ada cara mengetahuinya nggak Bang Utis? Kalau mengetahui baja emang harus kita lakukan spektrum. Oh gitu. Yang pertama tadi kekerasan nggak tercapai. Untuk memastikan dia grade apa, itu kita harus lakukan tembak yang namanya spektrum teman-teman. Jadi material itu akan ditembak di lab ya. Mungkin di sini ada LIPI atau di UI atau ITB, saya biasanya sekolah itu ada. Di situ akan ketahuan komposisinya. Dia ngaku LMAC, betul di komposisinya ditembak, kita lihat nanti kan keluar tuh Pak temperatur komposisi bajanya ya. Karbonnya berapa, kromnya berapa, nanti kita cocokkan. Ternyata dia masuk ke kelompok mana. Itu. Tapi kan kalau kayak LMAC kemudian N9 masih masuk kategori
stainless ke seri 4 ya. Oke. Itu masih akan karat juga. Ya, tapi berkurang dibanding dengan yang ya. stainless. Oke. Nah, kalau yang tidak berkarat itu sudah masuk ke seri ketiga ya. Tadi, Seri 3 tadi. Fanak. Nah, itu yang sempat disampaikan di Udo Holm itu unique steel yaitu Fanak tadi. Oke. Jadi dia material tahan